Berjumpa bersama saya lagi Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kemarin kita bicara tentang Tasya Komarasari dalam kiprahnya sampai menjadi seorang yang berprestasi dan peduli terhadap UMKM. Sekarang saya ingin bicara bersama Tasya Komarasari lagi tentang idenya dia mengembangkan UMKM. Tasya, kita ketemu lagi. Iya Pak. Terima kasih sudah hadir. Taskom mengembangkan mas.id ya, atau yang kita sebut sebagai Mari Rubah Sosial Income Desa. Bisa kamu ceritakan kenapa kamu memilih merubah sosial income desa? Kita mulai dari konsep bisnis saya dulu, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Nah, kalau yang saya ketahui tentang bisnis itu, saya nggak mau nyiptain bisnis yang kayak cuma jualan doang, atau ceritanya cuma dagang doang, nyiptain produk doang, tapi kita punya value atau nilai. Nah, nilai bisnis itu ada dua, ada yang tangible sama intangible. Kalau nilai bisnis yang tangible atau nyata, itu dari produknya nih, apa yang kelihatan sama konsumen. Nah, kalau yang intangible itu nilai yang tidak nyata yang ditawarkan oleh kita untuk konsumen. Jadi konsepnya itu, kita itu mengusung 4M. Mari Rubah Sosial Income Desa itu visinya mengoptimalkan hasil pertanian desa, membuka lapangan pekerjaan di desa, mengedukasi masyarakat, sampai menyejahterakan masyarakat. Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya nggak cuma di desa doang, tapi karena emang kita mulainya dari desa, ya udah akhirnya mengoptimalkan hasil pertanian di Kabupaten Kuningan gitu. Karena selama ini kalau Bapak perhatiin produk ubi, Kuningan itu kan penghasil ubi. Cuman produk dari ubi itu nggak ada yang terkenal atau booming. Betul. Atau bahkan kekinian kayak gini gitu, belum ada. Waktu 2020 saya rintis. 2020 Juni itu belum ada produk yang istilahnya pakai kemasan cetak seperti ini. Kemasannya sangat modern. Iya. Kelihatan eksklusif premium gitu ya. Iya. Nah, waktu saya datang ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan aja, itu kayak, oh iya nih kemasannya udah bagus, udah apa. Jadi support dinas ke saya tuh sangat tinggi karena saya mempelopori untuk menggunakan kemasan seperti ini. Gitu. Kemudian apalagi didorong karena saya kan pemuda ya Pak, pemudi gitu. Pemudi yang emang mau untuk kenal dunia usaha lebih dalam, terus belajar dari berbagai pihak. Jadi saya tuh punya banyak relasi akhirnya yang mengajarkan saya untuk mengambil profesi sebagai seorang mentor wirausaha. Nah, akhirnya dari situ terwujudlah karya-karya gitu Pak. Karya gimana cara saya sharing tentang ilmu yang saya punya, itu saya tuangkan di podcast, terus di Instagram. Podcastnya juga. Judulnya apa? Podcast Mari Sambat. Mari Sambat. Okay. Ya, terus kemudian saya jadi sering diundang gitu di mahasiswa kayak di Unpad, di UPN, Mataram, iya. UPN Jakarta, iya. Di UPI gitu. Di UPI. Iya, kemarin itulah cara saya untuk mewujudkan istilahnya nilai intangible value daripada produk itu sendiri. Gitu. Jadi idealisme ingin menyelamatkan UMKM, langsung ngasih contoh, ini loh yang saya kira ini adalah perjuangan terhadap UMKM. Ini kan tentunya kamu nggak ngebuat sendiri kan, kamu bersama dengan orang-orang lain kan? Iya. Apa sih kesulitannya kalau kan tentunya dari petani, kamu ambil ubi dari petani, kamu akan pilih kokinya yang masak ini. Terus dari hal citra rasa misalkan, kamu ini misalkan di sini keripik ubi rasa coklat, kan agak aneh ubi rasa coklat gitu kan? Ini gimana tuh membangun satu konsep yang sedemikian Ya kalau kita bicara keripik ubi kan ya sederhana aja ubi gitu kan. Betul. Kalau orang mikirnya apa sih keripik ubi doang gitu. Tapi saya tuh bisa mengemas itu dalam bentuk edukasi, Pak. Jadi kita tuh perlu paham pasar itu ada yang namanya red ocean dan blue ocean. Ketika kita cuma jualan ubi digoreng, ya udah ini masuknya ke red ocean. Dimana filosofinya ketika kita berdagang itu memang
berperang dalam segi harga dan jenis barang yang ditawarkan. Nah, cuman ketika kita punya unique selling point yang ngebuat keunikan atas produk itu kita udah masuk di blue ocean strategy, di mana kita itu berhak untuk keluar dari perang harga yang udah ada. Kenapa disebut red ocean? Karena kita sebagai business owner tuh harus berdarah-darah untuk mendapatkan attention dari konsumen atau selling dari konsumen gitu. Tapi ketika masuk di keluar dari laut merah pindah ke laut biru, kita udah menciptakan niche market kita. Ketika Bapak bilang, oh iya kok ubi coklat sih, aneh banget. Bahkan ketika saya mulai itu lebih aneh, Pak. Rasanya ubi pedes. Ubi pedes. Ada ubi pedes tapi luar biasa. Level 1 sampai 3. Cuma produknya nih lagi habis. Makanya nggak dibawa ya, yang kita tampilin hanya yang rasa coklat. Nah, iya, itu saya udah mau nyadar nih. Oke, saya mau masuk ke blue ocean strategy. Di mana saya nggak harus mikirin yang udah ada. Kompetitor yang udah ada tuh saya nggak akan pikirin. Ya udah, saya fokus ngembangin si produk ini. Awalnya ada 13 rasa, karena untuk memulai bisnis itu teman-teman harus nyadar buat tes pasar gitu. Karena nggak mungkin kita berjualan menuntut idealisme kita sendiri, ya. Karena yang perlu dipenuhi adalah konsumen, keinginan konsumen gitu. Akhirnya dikurasilah 2 pilihan dari 13 rasa. Itu rasa coklat dan pedas. Level 1 sampai 3. Level 1 sampai 3. Jadi sebenarnya 4, level 1, 2, 3 dan coklat. Oke. Ini saya kayak lagi mendengarkan satu coach bisnis loh, teman-teman. Serius loh. Ini luar biasa ilmunya di usia mudanya, pemahaman bisnisnya dalam sekali. Apalagi memilih masuk ke blue ocean ya. Kalau saya lihat dari kemasan yang kamu buat nih, jadi sekilas wah ini premium banget. Warnanya warna emas, kemudian nggak kelihatan ada ubi, kelihatannya coklat gitu ya, rasa coklat. Emang kamu ingin sengaja mengubah persepsi orang tentang ubi? Iya, karena orang tuh nganggep ubi tuh makan kampung. Kampung yang kayak, kalau bahasa Sunda ini, gini Pak, molet ya. Kayak aku nggak suka banget gitu, nggak suka banget gitu. Tapi aku selalu kayak, dulu tuh banyak yang ngejekin, kayak tangan lo gitu gara-gara sering goreng ubi ya, gitu. Terus kayak aku dari situ udah punya mental kayak, lo lihat ya, Hairul Tanjung aja anak singkong terus dia kayak apa gitu kan. Betul. Kayak oke, gue jadi anak ubi ya udah nggak apa-apa. Kita lihat nanti hasilnya. Anak ubi yang insya Allah akan sukses, amin. Dan kalau saya lihat di belakangnya kamu ada value yang kamu ingin ceritakan kepada pembeli. Ada 4 emas ya. Ada tanda panah ini apa ya sebenarnya, kenapa kamu tampilkan ini? Ini kamu ingin mengatakan apa kepada customer kamu? Nah, ini tuh kan dari tanda panah ini ada tulisan mengoptimalkan hasil pertanian desa, membuka lapangan pekerjaan, mengedukasi masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Ini tuh cerita dari intangible value yang kita tawarkan. Gitu. Jadi begitu kita beli ini, berarti kita sedang mengoptimalkan pertanian desa sampai kemudian kita sedang mensejahterakan masyarakat. Betul. Luar biasa. Jadi saya makan ini, wah bangga banget kita kalau makan lagi gitu jadinya. Harusnya gitu, kecanduan. Jadi candunya cemilan. Oh, kamu udah buat tagline-nya candunya cemilan, luar biasa. Dan kalau saya lihat juga kamu masukkan di sini ada Mari Sambatnya ya. Boleh nggak kamu cerita? Mari Sambat ini kan podcast, isinya kisah inspirasi. Ya, apa yang kamu tawarkan di podcast? Kalau di podcast itu karena ternyata gini Pak, setelah kita terjun di dunia bisnis, awalnya saya nggak punya relasi ke dunia bisnis, tiba-tiba bertumbuh. Para pembisnis sukses tuh istilahnya jadi ruang lingkup kehidupan saya gitu. Saya ngelihat, saya belajar dari beliau-beliau, kemudian cara mengambil keputusan, langkah-langkah bisnis dan lain-lain. Akhirnya saya punya peluang untuk mewawancara dan memiliki kedekatan, udah akhirnya berkarya bareng gitu. Sekarang saya mau yang lebih praktikal pertanyaannya, buat teman-teman pasti nanya, memulai bisnis seperti ini susah nggak sih? Berapa sih modalnya? Waktu itu kamu gimana permodalannya? Modal saya percaya nggak Pak? Apa itu? Cuma 250.000. 250.000? Luar biasa. Terus sekarang kamu bisa cerita omset kamu berapa? Kalau omset jangan dulu deh Pak. Jangan dulu, oke. Tapi kebahagiaan kamu? Ya, dari modal 250.000 itu, dalam 1 tahun saya hasil lombanya aja 60 juta.
hasil lomba yang kamu ikuti yang banyak itu? Dari bisnis itu 60 juta. 60 juta. Kamu investasikan ke situ? Iya. Alhamdulillah. Oh, dia laten ya, rajin ya. Itu kan kamu udah berkeringat, saya mau having fun lah gitu. Enggak ya? Enggak kamu... Lebih ke gini sih Pak, karena bisnis itu membangun sebuah sistem. Males tuh kan istilahnya sebenarnya bukan males. Ya karena kita udah membuat sistem ya kita nggak harus ngerjain semuanya sendirian. Gitu. Jadi saya nggak merasa puas juga, nggak terlalu telaten juga karena udah ada yang ngerjain. Kan dulu saya cuci ubi sendiri. Tugasnya. Nah iya, saya cuci ubi sendiri, apa-apa sendiri. Ketika udah bisa hire orang, ya kita udah punya SOP dan lain-lain, mereka. Berarti kamu sendiri nih, Cik, masalah kandungan rasanya itu kamu sendiri yang melakukan uji coba? Kalau kandungan rasa itu kita udah uji lab. Udah uji lab? Oh, pakai lab juga? Iya, wow. Iya, di sini udah tercantum. Ada labnya di sini ya? Uji laboratorium. Berapa nilai gizinya, berapa kalorinya, lemak, protein, karbohidrat total, luar biasa. Jadi ini berdasarkan hasil lab? Untuk uji ininya, hasilnya. Kalau misalkan pertama riset, itu saya lakuin sendiri. Gitu. Saya tuh ribet banget Pak, makanya jarang banget yang nemuin keripik ubi khas Kuningan, karena pengolahannya susah. Betul. Ubi kan kadar airnya tinggi, nah itu susah sih. Dari misalkan saya goreng tuh 15 kilo, yang jadi tuh cuma 5 kilo jadi keripik. Jadi sudah ada penyusutan. Dan gimana cara marketing kamu? Kalau untuk marketing, sebetulnya saya online, ada online dan offline, jadi kombinasi. Kalau dibilang dari segi pemasaran itu kan ada 5P. Nah, dari 5P itu kan ada produk, price, promotion, sama people. Nah, ternyata pas saya baca buku Seth Godin, itu nggak sesimpel yang kita kira, yang saya belajar gitu di kampus. Nah, untuk melengkapi marketing saya itu saya belajar dari buku-buku yang lain juga. Saya ikut seminar dan lain-lain. Alhamdulillah, kalau saya itu sebenarnya pengen keluar dari sistem konsinyasi. Bapak kalau bergerak di bidang UKM itu pasti mereka konsinyasi. Taruh dulu barangnya, kita menunda keuntungan. Betul. Itu kita harus nyimpen 3 kali modal. Untuk itu tuh kayak berat gitu kan. Nah, sebetulnya UMKM tuh alasan mereka nggak maju-maju tuh karena sistem pemasarannya seperti itu. Jadi kamu melakukan perubahan. Apa yang perubahan itu? Kalau aku keluar dari situ tuh pengen ke digital gitu. Jadi makanya aku jualannya di TikTok Shop gitu. Terus di Instagram gitu. Masuk juga di Shopee. Cuma memang untuk digital ini punya tantangan tersendiri ya. Sulitnya kita istilahnya membangun engagement dan lain-lain. Ada tantangannya, tapi itu udah tahu caranya nih harus kayak gini. Cuma perlu waktu gitu. Karena gini Pak, ketika produk kita belum matang, di tahun pertama kita belum siap produk, belum bisa stok, terus belum ada modal, tapi udah duluan terjun ke dunia marketing, digital marketing, itu akan menghadirkan kompetitor gitu. Makanya di tahun pertama aku prepare dulu nih produknya, dari segi permodalan, dari kualitas dan lain-lain itu udah di set. Sampai sekarang pun aku masih yang kayak oke, ini masih ada perbaikan lagi atau enggak. Ternyata sampai sekarang produk tuh masih perbaikan gitu. Tapi karena modalnya udah ngerasa cukup untuk main di digital, sehingga bisa memenuhi permintaan pasar. Dari digital tuh kan demand-nya luas, tinggi juga. Kemudian yang aku takutkan tuh ketika aku udah membuat engagement yang tinggi di dunia digital, aku tidak berhasil memenuhi permintaan, kompetitor masuk. Nah, makanya harus hati-hati kalau mau masuk ke digital. Malah kita membuat kompetitor tuh jadi terinspirasi begitu ya. Jadi kita ngikutin apa yang kita lakukan, sementara kita sendiri belum siap gitu. Makanya dari awal ketika memilih kehidupan atau bisnis itu kita perlu tahu gimana cara kita ngerem sama ngegas. Jadi kamu sangat well planning ya. Jadi tahun pertama menyiapkan dulu, tahun kedua adalah marketing serius gitu kan, sehingga orang nggak jadi kecewa ketika beli sama kamu. Selalu ada, selalu ready gitu ya. Selama yang coklat ini ready ya, kelihatan sudah habis ya. Ya makanya saya mau nih Pak diundang di YouTube ya Bapak. Saya tujuannya mau go digital banget nih. Ya ini buat teman-teman ya, YouTube channel kita ini
beli nih emas ini karena banyak sekali value di dalamnya. Tapi yang terpaling penting rasanya itu beda. Ini ubi. Kalau kita rasa tadi saya udah coba, rasa coklatnya itu gurih, ya. Buat kita yang udah berumur gitu ya takutnya makan gula kebanyakan, ini nggak terlalu manis dia. Jadi pas gitu. Dan saya kira ini bagus untuk cemilan kalau sambil nonton TV ya, sambil acara-acara santai, ini bisa jadi temenan kita. Dan teman-teman bisa order ya di Shopee-nya apa namanya atau Mars ID. Mars ID. Ya, MARRS.id. Yeah. Ya sampai salah tuh spelling. Nanti kita bantu di kolom caption kita ya, supaya teman-teman nggak salah. Apa yang terakhir saya ingin Taskom ngasih tips buat teman-teman muda yang sudah punya ide bisnis ya tapi masih ragu, apa yang harus mereka lakukan? Masalah keraguan dalam diri tuh pasti dialami oleh semua pemuda sih Pak, karena kita tuh kayak baru mau memasuki dunia yang sesungguhnya gitu. Nah, kita harus membekali diri kita untuk menghilangkan keraguan tersebut. Kayak misalnya saya tuh adalah tipe orang yang oke, kalau ragu atas sesuatu coba pelajarin dulu. Ketika udah dapat ilmunya baru bismillah ngelakuin gitu. Terus ketika mau bisnis ada dua tipe orang yang emang udah terjun aja dulu, mau kayak gimana pun hasilnya ya udah nggak apa-apa, jadiin pelajaran. Nah kalau saya, kenapa kita belajar, udah nyiapin ilmu yang bagus, jadiin senjata kita, ya udah baru terjun gitu. Karena kita udah mempersiapkan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi saran dari aku untuk menghilangkan keraguan, yang pertama baca buku, yang kedua beresin dulu semua masalah tentang diri kita pribadi, baru buka bisnis. Karena gimana kita mau membuka bisnis kalau kita belum beres sama diri kita, gitu. Beresnya dalam arti apa? Banyak hal sih Pak, lebih ke psikologi, pendidikan, terus yakin sama kemampuan, sama passion kita, tujuan kita tuh apa, gitu. Baru jadi kita harus istilahnya tekad kita harus bulat dulu. Itu yang maksud yang sudah beres dengan diri kita gitu. Iya, karena kalau misalnya kita udah beres tuh pasti kita punya tujuan Pak. Ketika tujuannya udah jelas, apa yang mau kita lakuin ya udah kita coba gitu. Selain jadi pengajar, Koko mau jadi juga pengusaha sukses. Amin. Sesukses apa yang dibayangkan Koko? Kalau Koko boleh berimajinasi. Oh ya, lebih ke makanan ini tuh, pokoknya setiap orang Kuningan pengen kayak pisang Lampung, tau gak sih Pak? Iya. Nah, orang tuh kayak kalau ke Lampung tuh harus banget nih beli pisang Lampung. Nah kalau aku orang Kuningan tuh kalau ke Kuningan ya harus beli Mars. Gitu. Luar biasa. Jadi ini melegenda gitu. Melegenda ini cita-citanya Kokom. Ayo teman-teman, terutama teman-teman saya yang ada di Kuningan, mari kita perkenalkan ini. Kan kita akan bangga kalau seandainya Kuningan tidak hanya dikenal tape Kuningan, tapi ada keripik ubi Mars. Iya, ini udah dijadiin oleh-oleh khas Jawa Barat. Sudah se-Jawa Barat bahkan ya? Jadi dinobatkan sebagai oleh-oleh khas Jawa Barat oleh Dinas Pariwisata Budaya Jawa Barat. Iya, tinggal kita bagaimana terus mengkampanyekan dan mencoba keripik ubi, proses atau experience yang luar biasa loh. Saya nggak pernah mencoba secara serius ya, ini udah ubi coklat lah gitu. Saya kira ini patut ya teman-teman coba, kita semua coba. Kita perkenalkan kepada seluruh orang. Kalau dia main ke Kuningan, jangan lupa beli ini keripik ubimars.id ya. Gampang belinya, di Instagram ada, melalui Gojek kalau lagi mampir di tempat-tempat wisata tidak ada. Kalau offline-nya di mana? Di Pagundan. Pagundan. Jadi bisa hubungi nanti atau lihat ini kita, caption kita yang ada di bawah ini. Nanti kita akan sampaikan terus, dan saya kira adalah kewajiban saya dan teman-teman YouTuber untuk senantiasa kita mengundang para pelaku-pelaku UMKM supaya kita tahu akhirnya. Buat saya sendiri, subhanallah, saya baru menyadari, oh iya ya, saya punya kebun ubi, saya bingung jualnya. Dan kalau saya kasihkan takulak itu 2.000 perak per kilo sekarang. Iya. Wah, kalau saya kenal Kokom lebih lama, saya udah kamu beli terserah berapa itu. Kamu sukses.
Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Kokom, Taskom yang sudah menjadi narasumber kita pada edisi hari ini. Saya kira kita banyak sekali manfaat dari seorang muda berprestasi, punya ide tentang UMKM, dan kita doakan cita-cita Kokom sukses dan Amin. menjadi seorang pengajar sekaligus pebisnis. Itu dua kombinasi yang luar biasa ya. Ini menurut saya satu hal yang jarang saya temui di kalangan anak-anak muda, dan hari ini saya bertemu dengannya, saya sangat bersyukur. Dan saya harus ngomong apa lagi, speechless ini. Pokoknya coba ini keripik ubi Mars, dan jangan lupa menyapa Kokom di Instagramnya Kokom @mars.id. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen YouTube channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kokom. Ya, terima kasih juga banyak. Bapak.